Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya, Dr. Irisyan Baginda. Sudah sejak lama sekali saya tidak membuat video. Saya mohon maaf kalau saya tidak bisa juga bahas satu-satu komen dari para subscriber saya. Tapi mulai hari ini saya mulai akan rutinkan ya untuk bisa upload video. Karena kemarin saya habis barusan pindah tempat kerja sehingga saya harus mengadaptasi dulu dengan waktu sekarang. Oke, langsung saja pada hari ini saya sebenarnya mau membahas topik ya. Kemarin itu saya dapat beberapa kasus akhir-akhir ini itu terjadi kayak apa ya, tomcat di daerah tempat saya tinggal atau tomcat di beberapa tempat teman-teman saya yang kemarin juga sempat share itu lagi banyak ya, lagi banyak-banyaknya. Lah, tomcat ini sendiri padahal itu istilahnya dia bisa membuat ya kulit kita bisa iritasi ya. Jadi ya pada video kali ini saya khusus spesifik bahas tentang tomcat, mulai dari apa itu tomcat, terus kemudian gimana sih sebenarnya tomcat itu gigit atau enggak. Terus yang ketiga gimana ya caranya tomcat itu kalau misalkan pertama kali kena tuh apa yang harus kamu lakukan atau yang kita lakukan gitu ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, nah langsung aja kita simak video berikut ini. Sebelumnya jangan lupa buat yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu, tekan. Oke, next. Oke, yang pertama. Jadi buat untuk tomcat sendiri ya, ini bentuknya seperti ini ya, yang ada foto di sini. Jadi kita pernah lihat kalau di TV atau kita pernah lihat langsung ya, intinya itu dia sebenarnya bentuknya mirip semut ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya ya, itu mungkin ada yang disebut rough beetles. Kalau bahasa genus spesiesnya gitu ya, bahasa ya anehnya bukan aneh, bahasa Latinnya itu Paederus. Ada Paederus sudah ya pada namanya ada yang si Paederus A, Paederus B, Paederus B gitu. Dan ini ada yang bisa terbang. Nah, tapi yang setahu saya kalau yang di Indonesia itu malah cenderung yang tidak bisa terbang. Jadi kelihatannya dia cuma jalan-jalan ya. Tapi tidak tahu lagi kalau dia bisa lompat ya. Tahu saya soalnya beberapa saya lihat itu dia bentuknya mirip semut. Oke, langsung saja. Jadi tomcat itu apa? Tomcat itu merupakan suatu insek atau serangga ya, yang dia itu memang dia salah satu golongan dari ya mirip semut ya. Jadi dia masih satu famili dengan semut. Nah, cuma bedanya adalah kalau semut itu mungkin dia cara penetrasi atau cara melukai tubuh kita itu dengan cara yang berbeda. Nah, tomcat ini gimana? Nah, apakah tomcat ini gigit atau enggak? Jawabannya tidak. Tomcat tidak menggigit ya. Jadi kalau misalkan kalian bayangkan ya, tomcat itu kalian bayangkan nempel, terus kalian pikir itu gigit, enggak ya, salah. Jadi tomcat itu kalau misalkan sudah nempel di kulit kita, dia itu nanti bisa kayak mengekskresi racun. Dan yang sering kita lakukan tuh, yang salah itu apa? Langsung kita gini. Nah, itu kita tidak sengaja, langsung kita pinggirin gini. Nah, padahal ini sudah ada penelitiannya ya. Di dalam darah tomcat itu, lah itu ada toksin namanya paederin. Istilahnya ya, toksin paederin ya. Jadi kalau misalkan malah kita tekan atau malah kita kayak terlalu kasar gini, tidak sengaja dia kegencet, atau malah mati darahnya kena atau muncrat di tangan kita, waduh, itu paederin toksinnya keluar. Nah, kalau sudah keluar ya apa dong? Kalau sudah keluar ya nanti iritasi kulit mungkin langsung panas. Jadi pertama kali kena itu belum terlalu berasa. Pertama kali masih biasa, nanti kamu tunggu ya, mungkin besok merah langsung sini semuanya merah. Apalagi kalau setelah nanti tidak sengaja tangannya gini, kepegang waktu gini, terus kamu tidak sengaja pucuk-pucuk mata, wah sini ini juga merah gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Jadi di dalam darah dari tomcat itu yaitu mengandung toksin paederin yang rumusnya kayak gini ya. Nah, ini keluar kalau kamu genjat badannya atau kalau ditekan gitu loh. Nah, kalau sudah kena apa yang harus dilakukan? Misalkan ada tomcat terus gimana caranya? Nah, caranya jangan kamu pukul. Ambil aja kayak kertas gitu ya, kamu ambil kertas PD jalan di kertasnya itu, terus kita taruh. Memang sih ini teori ya, secara refleks kalau kita ngeliatnya, langsung gilo, atau bahkan kita langsung takut. Tapi ya diusahakan jangan gitu, atau kamu sebul ya, itu lebih mending. Kalau misalkan kamu tekan
diginiin, ketekan, nah itu yang bahaya gitu ya. Terus gimana caranya dok? Kalau misalkan nih sudah kena, kadung kena, sudah terlanjur kena, tomcatnya ini sudah ada di sini, terus tidak sengaja kegencar, sudahan. Nah jangan lupa, kalau kamu sudah kadung mencet mati ya, misalkan sudah mati di tanganmu, buang, cepat-cepat bilas dengan air, langsung cepat bilas dengan air. Tangan yang kamu buat genjat ini juga kamu cuci tangan yang bersih ya, cuci tangan 6 langkah, terus ini juga kamu cuci. Cepat-cepat dicuci, karena yang bikin nanti kulitmu iritasi itu adalah hasil ekskresi dari toksinnya itu. Bentuknya gimana dok? Kok ini saya mau bedain ini luka karena tomcat atau karena hal lainnya? Biasanya gini, memang bentuknya tomcat itu sekilas memang dia ada agak-agak mirip dengan istilahnya ada yang ngomong herpes, karena itu salah satu diagnosis banding. Tapi itu beda jauh ya sebenarnya ya, bisa dibedakan kok gampang. Gampang cara beda ini adalah yang pertama ya ada riwayat kontak. Kalau memang sebelumnya yang kemarin habis kena tomcat, terus di tempat lokasi kena tomcat itu dia warnanya kemerahan, terus kemudian dia kadang ada air-airnya atau vesikel-vesikelnya, nah itu salah satu dari kriteria luka tomcat. Nah kalau ada dari riwayat kontak, sebenarnya biasanya kalau tiba-tiba ini contoh di area lipatan, kayak contoh di leher saya pada pasien saya, di leher sini, nah dia tuh kena tidak sengaja ya, mungkin karena ini daerah lipatan, ini bentuknya itu ada di sini sama di sini. Lah kok bisa? Jadi biasanya ya kalau misalkan habis kayak dia kena ada serangga gitu kan tidak sengaja gini. Nah ini sudah ada toksinnya toh, nah itu tidak sengaja dia gini, lehernya nempel. Nah yang tempat tempelannya ini nanti bawahnya ini juga kena. Nah itu kenapa kok luka tomcat itu disebut sebagai luka yang ciuman atau istilahnya kissing lesion. Beneran ini nama kedokterannya itu kissing lesion, ciuman. Jadi satu kulit itu nempel, plok. Nah di sini kena gitu. Itu kenapa bahayanya tomcat kalau misalkan dia kena itu paling sering di area lipatan, dan di area lipatan pun biasanya kadang dia misalkan ya contoh kenanya tuh di daerah di leher atau di sini. Kenalah di sini ya. Nah, pas dia nempel gini nanti dia bisa kena di sini sama di sini. Nah, istilahnya perumpamannya kayak gitu. Atau di tangan sini misalkan kena di sini ya. Nah, misalkan kena di sini, nggak sengaja waktu kena kan kita nggak tahu nih bekas tomcat atau enggak, terus kita nempel gini, terus besoknya merah bagian sini sama bawahnya, gitu ya. Itu tadi mengenai pembahasan gimana bentuk dari luka tomcat. Nah, contoh-contoh gambarnya tak kasih ya. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Terus kemudian dok, saya sudah tahu cara pencegahannya. Kalau sudah kadung kena, sudah kadung merah, gimana dok? Nah, sebenarnya cara dari dunia kedokteran untuk mengobati tomcat itu ya prinsipnya karena itu adalah suatu reaksi radang ya kita kasih obat anti radang ya. Jadi untuk salep-salep yang kita kasih juga biasanya salep-salep golongan steroid seperti betamethasone atau misalkan hidrokortison. Nah, cuma penggunaannya ini memang hati-hati, apalagi kalau memang itu kenanya di wajah. Karena kalau kalian salah beli salep steroidnya itu atau salah beli yang terlalu kuat, malah nanti yang ada post dari atau setelah dari kamu obatin sininya itu kehitaman. Karena memang ada beberapa golongan kortikosteroid itu yang dia kena matahari, apalagi dia kena kulit ini kan tipis kulitnya, itu malah dia nanti bisa buat efek hitam post kena dari luka itu. Jadi hati-hati kalau memang kena bagian muka. Sarankan memang pakai golongan steroid yang khusus buat kulit-kulit tipis. Nah itu bisa konsultasi aja ke dokter ya. Tapi kalau buat golongan yang kena di tangan itu bolehlah beli yang ada di golongan apa di apotek ya, kayak misalnya betamethasone itu boleh. Kalau di tempat pakai tangan kaki itu boleh. Dan kemudian ada juga obat minum. Obat minum ini golongan antihistamin atau anti alergi yang biasa kalau pernah minum obat anti alergi, contohnya kayak cetirizine, kemudian atau anti alergi desloratadin, loratadin, kayak gitu. Jadi golongan-golongan itu biasanya sih bisa membantu ya. Antihistamin itu ada banyak ya, tapi beli yang antihistamin yang khusus untuk alergi. Kan antihistamin itu ada dua. Antihistamin yang untuk lambung, antihistamin 2 atau H2 blocker. Ada juga antihistamin 1 yang buat alergi. Nah, kalian beli yang antihistamin 1. Tanya aja ke apotek, mau beli obat oral atau minum yang isinya antihistamin. Gitu. Cuma hati-hati, beberapa memang obat antihistamin itu bikin ngantuk. Jadi kalau kalian minum obat itu, jangan sambil habis minum terus tiba-tiba nyetir ngantuk, ya hati-hati gitu ya. Mending minumnya pada saat malam hari atau pada saat mau tidur. Oke, video saya mungkin yang kali ini cukup sekian. Nah, saya harap video ini juga cukup jelas. Saya sebenarnya kangen ya edukasi kayak gini lagi.
Cuma saya tuh bingung, kadang tuh saya membuat video pas ada waktu saya bingung topiknya itu apa, jujur. Mungkin kalian bisa komen di bawah, kalau kalian bisa bantu saya komen, apa sih dok, saya tuh pengen tahu apa sih dok, gitu loh kira-kira. Saya mungkin kalian mau topik yang out of the box, mau yang kalian tanyain yang hal-hal yang aneh, apa kita bahas selama ya nanti saya kaitkan dengan dunia kedokteran. Apakah itu bisa saya bahas, kalau memang saya bisa bahas, saya bahas, kalau enggak ya gitu dulu ya. Oke gitu ya. Saya terima kasih juga buat subscriber saya ya. Sudah 6.000 subscriber, saya tidak nyangka. Saya itu kemarin nunggu ya, tidak buat video lama dari awalnya 4.000 tiba-tiba loh kok langsung jadi 6.000. Wah, memang Anda luar biasa guys. Oke, itu dulu. Oke, sekian video saya kali ini. Stay healthy, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Ini musimnya corona ya. Jangan lupa pakai maskernya, tetap kalian pakai, protokol kesehatan kalian jaga ya. Jangan karena mentang-mentang sudah pernah kena atau sudah ada vaksin kalian jadi seenaknya. Oke. Sekian video saya kali ini dan salam sehat.